proper translation, penerjemahan yang sesungguhnya. Tradisi penerjemahan yang lazim dilakukan orang pada sesudah perkembangan zamannya itu adalah dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu, ya, dari bahasa asing ke dalam bahasa kita. So in this case, translations or translating from English into Indonesians. Dan istilah translations atau penerjemahan itu dipahami sebagai kegiatan di mana teks bahasa sumber. Iya, silakan. Iya, saya sedang ngajar dulu gimana Ibu? Iya. Baik, kita lanjutkan dulu tadi. Ada tamu sebentar. Jadi translations or proper translation is transferring. Ada beberapa orang menggunakan istilah yang berbeda. Ada transfer, ada change, ada turns from source language into target language. Jadi source language itu bahasa sumber. So from English, for example, in our case, into Indonesian as the target language, and some prefer to say as the accepted language, bahasa penerima. Jadi begitu, apapun teksnya, apakah itu berupa teks tulis, lisan, atau spoken text, maupun simbol, itu disebutkan oleh 3 pakar yang saya sebutkan dalam buku, mungkin di halaman 79, oleh David Crystal, ya, beliau pakar orang Inggris, pakar bahasa Inggris. Kemudian Rhoda Perovets, kemudian yang satu lagi Gartlenex, itu mengistilahkan semuanya sebagai translation merupakan di mana seorang penerjemah itu mengalihkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa asalnya. Tetapi Peter Newmark dengan definisi yang berbeda, dia mengatakan bahwa yang disebut translation itu adalah atau penerjemahan teks bahasa tulis. Dan tentu saja tidak hanya siapa tadi yang mengarang textbook of translation, Peter Newmark, juga yang lain-lainnya itu memberikan batasan bahwa semua aktivitas penerjemahan yang berupa teks itu baru disebut penerjemahan. Sedangkan yang spoken atau ya yang lisan itu disebutnya sebagai interpretations, ya, interpretation, atau yang lazim di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penjuru bahasaan. Oleh yang di Himpunan Penerjemah Indonesia itu juga dikenal dengan istilah tadi penjuru bahasa. Ya, definisi mungkin Anda bisa lihat
yang berbahasa Indonesia di halaman 79. Ya, pengertian terjemahan. Adapun secara etimologis, jika Anda baca, itu persis di halaman 79-nya, kata translation terambil dari bahasa Prancis dan seterusnya. Ya, Anda tinggal baca saja di situ. Yang saya ambilkan dari bukunya Robert Penhart, yaitu Penhart Concise Dictionary of Etymology. Ya. Dulu saya ini hard copy, mudah-mudahan soft copy bisa Anda lacak apakah ada di Z Library ya. Jadi itu, lalu kemudian ada yang mengatakan lagi nantinya ada intertranslation dan translation. Jadi penerjemahan yang kita maksudkan adalah dari bahasa yang berbeda ya, bahasa berbeda. In this case from English into Indonesian. Adapun istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris saya lupa, mungkin ada di buku yang satu, mungkin Anda bisa unduh dalam buku Membangun Budaya Literasi. Itu saya berikan contoh-contoh in English-nya ya, bahasa Inggris. Di dalam buku ini semuanya saya berikan dalam bahasa Indonesia. Jadi penerjemah tesis ya dengan istilah yang berbeda-beda, intinya adalah menerjemahkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran atau pengalihan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Mungkin lebih spesifik lagi adalah mengalihkan teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Sehingga tekslah yang kita gunakan. Teksnya apa? Teksnya berupa frasa minimal, terutama, tapi concern saya adalah bukan frasa, minimalnya adalah klausa, clause or sentence, ya, independent sentence. Itu minimum unit yang bisa kita terjemahkan. Kemarin nanti bukunya bisa di-copy di perpustakaan kita ya, yang paragraph based exercises for competence translation exercises. Jadi kita melatih menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Baik, sebelum lanjut saya ingin juga menanyakan, waktu itu kan sudah saya beri bahasa Indonesianya ya, reclass sejarah Indonesia. Nah, Anda sudah mencari Inggrisnya di Z Library? Halo? Kalian sudah? Yes, sudah? Have you found that book? Yang PDF Profesor sudah. Okay, bagus. So, since actually the translations, it is sub-skill of writing, and it is skills. Skill means something that can be attained by trainings. You have to train yourselves, because the only best way how to be able to translate, you have to translate, and translate. No other way. Okay. Jadi untuk bisa menerjemahkan, karena terjemahan merupakan sub skill atau bagian keterampilan dari keterampilan menulis, so no other way, or can be said it is the best way to attain that kind of skill or translating skill, translation skill, that is by translating. Jadi Anda bisa menerjemahkan, misalnya dari teks kelas, bisa mulai dari mana saja, Anda bisa mengenalinya. Lalu bagian yang menarik di sebelah mana, coba Anda terjemahkan semaksimal mungkin. Kalau sudah maksimal, lalu coba teman Anda koreksi terjemahan itu. Kalau sudah maksimal, lalu kemudian bandingkan dengan yang versi bahasa Indonesianya. Seberapa dekatkah
hasil terjemahan yang Anda lakukan dengan teks yang sudah jadi, yang Prof. Raycraft sendiri juga sebagai penyunting dalam edisi bahasa Indonesia. Prof. Raycraft tentu saja mahir bahasa Indonesia karena beliau pakar Indonesia, ya, tidak saja menulis, tetapi juga dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Sehingga edisi bahasa Indonesia pun beliau yang ikut mengeditnya, tapi tidak menerjemahkan. Oke, dan itu diperuntukkan untuk kalian untuk independent learning, untuk belajar mandiri, ya, keep learning dari contoh teks ilmiah. Jadi menerjemahkan tidak ada cara lain, just translate, and translate, ya. Sebagaimana saya sebutkan di epigraf buku pelatihannya yang akan digunakan nanti. Jadi begitulah translation. Jadi ingat, yang proses penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa apa saja pun itu disebut sebagai proper translation. Yakni kegiatan penerjemahan yang paling lazim, yang paling umum dilakukan oleh siapapun, ya, dalam sejarah penerjemahan, baik di masa lalu maupun juga di masa modern. Sehingga ketika menerjemahkan teks Inggris ke Indonesia, ya orang Indonesia biasanya menerjemahkan. Kemudian teks Indonesia ke dalam bahasa Inggris, ya orang Inggris lah yang menerjemahkan. Itu semuanya disebut sebagai proper translations. Tapi nanti juga akan saya jelaskan, mungkin pada semester yang akan datang, translation itu kebalikan dari proper translation. Namanya inverse translation or surface translation. That is translating from mother tongue into other language. Jadi menerjemahkan dari bahasa ibu ke dalam bahasa lain. Dalam konteks kita, dari menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu namanya inverse translation. Mungkin inverse itu sendiri mungkin terbalik, ya. Terjemahan terbalik, karena tadi proper translation yang lazim umum terjemahan adalah from English into Indonesian. Tapi karena berbagai perkembangan, kebutuhan komunikasi internasional, tidak saja di Indonesia, di tempat-tempat lain juga terjadi praktek penerjemahan yang kita sebut sebagai inverse translation, atau oleh Peter Newmark disebut sebagai surface translations. Ya, yang Peter Newmark, tulisan Peter Newmark, saya kira saya sebutkan juga bukunya di dalam batasan yang diberikan. Apa itu translation? Saya sebutkan di sini sumbernya. Dan bukunya Peter Newmark bisa diunduh dari Z Library juga yang bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi that is translations. Tapi yang inverse translation akan kita pelajari nanti saja pada semester mendatang. Jadi fokus kita just proper translation. Dan Anda sudah belajar writing, sudah belajar reading, sudah belajar grammar, juga belajar vocabulary, juga tentu saja writing tadi. Ya sudah waktunya Anda mempraktekkan menerjemahkan. Biasakan ya menemukan teks apa saja berbahasa Inggris, Anda coba menerjemahkan. Apakah itu satu paragraf atau berapa paragraf. Sebagaimana dulu mungkin saya pernah sarankan, keep writing at least
day, one paragraph at least. So keep translating one day, one paragraph from any text that you are reading, that you are interested in whatever kind of the text that you are about to translate. Okay, so it can be from newspaper, from journals, from any kind of sources of text in English. Ya, Anda bisa mulai from songs, for example. Jadi dari lagu juga Anda boleh menerjemahkan itu, ya, diterjemahkan. Kemudian, ya, saya kira itu. Jadi hakikatnya penerjemahan bagi yang sebagai menulis, yang bedanya kalau menulis fully, you compose, you write based on what you are thinking, okay, then you write it down. But when translating, no, you are tied with the text, with the original text, with source language text. Anda terikat kepada bahasa sumber. You cannot betray the message contained in the text that you are being translated into Indonesian, for example. Yeah, because sometimes translators has its own intention, has our tendencies, and for example, if he or she makes mistakes or just follow his ideas, not loyal to the original text, then there is proverbs stating translators is traitors. Jadi karena kalau dia tidak setia pada teksnya, mencoba mempertahankan mana yang dimaksudkan oleh teks, maka menjadi translators is a traitors. Penerjemah adalah pengkhianat. Ya. Jadi orang menerjemahkan itu harus mengikuti aturan yang ada. Saya jadi teringat dulu ketika saya belajar perbandingan agama, ada mata kuliah namanya ilmu kejawen. Jadi dia menerjemahkan seketemunya saja, padahal dia tidak tahu maknanya. Ya, jadi seketemunya saja dengan kata-kata yang serupa, gitu, dengan bahasa yang ada dia miliki. Penerjemahan itu saja nanti kita juga bahas. Sebagaimana sudah saya sebutkan waktu awal, harus memiliki selain juga kompetensi linguistik, juga kompetensi non-linguistik. Nah, proses dalam menerjemahkan nanti akan kita bahas. Saya informasikan saja dari awal. Ketika tadi bahwa terjemahan adalah mungkin di buku juga disebutkan jangan-jangan oh iya, ada di dalam cover itu saya sebutkan di situ bahwa penerjemahan adalah pengalihan satu teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pengalihan. Nah, untuk proses pengalihan itu ada 3 tahapan, yaitu analisis, kemudian transfer, kemudian restructures. Pada dasarnya 3 tahapan. Nanti kita akan mengulang dan membahas secara detail tentang tahapan translations. Ya, tadi bahwa penerjemahan adalah pengalihan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran. Untuk proses pengalihan ini terjadi, maka seseorang penerjemah, apakah dia novel translators, penerjemahan baru, pemula,
ataupun professional translators, penerjemah profesional melakukan. Yang dilakukan pertama adalah menganalisis, ya, memilah-milah yang dibaca, memahami kata apa maknanya apa, struktur yang dibaca itu apa, lalu juga bisa mempunyai mana apa. Kalau itu sudah dilakukan, lalu dari sudut budaya juga dilihat, maka dia alihkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah beralih menjadi kata-kata semuanya bahasa Indonesia, tidak ada Inggrisnya, kalaupun juga ada Inggrisnya mungkin sudah diadaptasi, ya, karena banyak sekali bahasa Indonesia kata-katanya serapan dari bahasa asing. Seperti interpretasi, edukasi, transportasi, seperti itu. Baik, setelah sudah berwujud dalam teks bahasa Indonesia, tentu saja itu harus ada memenuhi kriteria. Yang pertama, accuracy, mungkin clarity dulu, CAN. Ya, kenapa, Bu? Baik, jadi CAN, jadi clarity, clear, kejelasan. Apakah kita jelas ketika tadi mengalihkan ke dalam bahasa Indonesia? Nah, nanti kita akan bahas juga ini. Clarity, jelas. Kemudian accuracy, tepat tidak menerjemahkannya itu. Nah, untuk ketepatan, makanya saya berharap kalian semuanya harus memiliki kamus. Ya, yang sekarang dibutuhkan adalah kamus Inggris Indonesia. Sudah memiliki kamus itu? Siapa yang belum memiliki? Ya, alhamdulillah kalau sudah memiliki semua ya. Rika sudah punya, Rika, kamus Inggris Indonesia? Rika Aprianti ikut kuliah tidak dia? Ikut Pak, kebetulan kayaknya lagi susah jaringan. Oke, kalau gitu Salma ya. Punya kamus ya, kamus apa Salma? Itu sih Pak, apa namanya, yang di HP aja kamusnya. Oh. Kalau yang book kayak gitu, kebetulan emang udah lama rusak. Baik. Jadi tidak hanya HP saja, Anda harus punya kamus ya. Kalau HP-nya lowbat, kalau HP-nya hilang, kalau HP-nya nggak ada, itu bagaimana? Ya. Jadi ketika itu, karena Anda ada memang pelajar bahasa Inggris, maka harus punya kamus minimal yang John Ecole ya. Sudah ada yang punya ya John Ecole ya? Sudah, Pak. Baik. Pak. That's good, minimal itu. Alhamdulillah. Lalu tentu saja nanti karena bahasa Inggris ya yang monolingual itu namanya tadi kamus dwi bahasa or bilingual dictionary. Ada yang lebih tebal lagi. Ada nggak? Nah, saya jadi ingat di mana Pak? Ya, tebal sekali, tebalnya mungkin setebal HP ya, tebalnya mungkin 2 kali atau 3 kali kamusnya John Eccles, tebalnya. Pengarangnya itu Peter Salim, judulnya Contemporary English Dictionary.
English Indonesian Dictionary. Terserah ya, nanti sebaiknya Anda juga miliki kamus itu, karena semakin tebal kamus semakin banyak kontennya tentu saja, dan sinonim atau penjelasan kata yang terkandung di dalamnya. Itu. Oke, sekarang dimiliki itu. Memang juga saya dulu beli setelah saya selesai atau belum, masih kuliah juga. Karena terbit tahun berapa saya juga lupa, nanti saya lihat ya. Yang jelas ada googling saja kalau nanti akan beli. Kemarin saya nanya sih mahasiswa, googling harganya 160.000 atau berapa kamus. Baik. Jadi untuk pada tahapan clarity, ya Pak, accuracy, ketepatan, kita harus milih. Jadi dalam konteks itu makna mana yang paling tepat? Ya, seperti kalian tahu, ketika bahasa Inggris juga macam-macam, ya, beda-beda itu diksi. Kalau kalian Sunda, bahasa Sunda juga begitu, ada kata-kata yang tepat untuk kita, mana yang untuk orang, begitu. Baik, kalau yang bahasa Inggris misalnya kata receive dan accept, ya, accepting and receive sama-sama di terjemahan bahasa Indonesia itu menerima. Tapi untuk apa? Accepting dengan receiving. Ada yang bisa bantu? Apa bedanya dalam penggunaan dalam kalimat antara receive dengan accept? Ya, silakan. Anyone can help me please to explain the difference in usage between receiving or accepting. Zahra, apa bedanya Zahra? Sama-sama menerima, Pak. Iya, tapi berbeda. Oh iya. Contohnya gimana? Contohnya yang saya lihat dari Google ya, Pak. Receive is you are being given something or Jangan dari Google ya, ketika kita belajar jangan lihat dulu apa yang kita punya. Kalau itu nanti nggak bisa belajar. Kita tidak tahu, kita yang tidak tahu dengan yang kita tahu tidak tahu. Ya, jangan biasakan ketika kita diskusi untuk menjawab, ya sudah apa yang sudah ada di kepala kita. Ya, kalau belum ada ya bilang tidak ada, pokoknya nyari dulu. Nah, itu nanti kita tidak tahu. Ya. Nah, itu nanti proses ketika seperti itu dilakukan ya boleh ketika ada seperti kewajiban yang saya bilang akan saya tagih menulis setiap hari ya paling tidak 1 paragraf ya. Jadi jangan ketika diskusi baru nyari-nyari dulu jawabannya, nanti kita tidak tahu the progress that we have, kata yang kita tahu dan tidak tahu juga. Jadi yang seperti itu saya kira tidak perlu ya, jangan dibiasakan. Jadi ketika diskusi ya instan apa yang kita miliki. Nah kalau nanti dari tempat, nah baru Anda akan klarifikasi. Ya, nanti kita tidak tahu ada progres atau tidak. Iya, saya ingin nanya ke ini, Nurul ya. Nur Fatihah ya. Halo Nur. Iya, Pak. Apa bedanya receive dengan accept? Kalau receive mah kan sama-sama menerima, cuman bedanya di kayak bentuk yang diterimanya itu, Pak. Jadi kalau receive mah ada bentuknya, kalau accept nggak ada bentuk fisiknya gitu. Contohnya gimana misalnya? Apa, Pak? Contoh dalam kalimat bagaimana?
Langsung aja, jangan lihat dulu ya, jangan lihat tulisan di googling dulu ya. Langsung aja yang menurut Anda, pikiran Anda apa itu. Contoh yang kalimat pakai accept, yang satu pakai receive. Kayak misalnya saya menerima buku dari Zahra gitu. Oke, Itu kan bagaimana? Pakai kan apa itu biasanya? pakai receive, karena kan dia ada bentuknya si apa namanya si bukunya Jadi itu pakai kan. receive. Jadi I receive a book from Zahra, begitu. Ya, gitu. Terus satu lagi yang accept. Kalau itu misalkan saya menerima file juga ada bentuknya ya. Saya menerima buku ini ada bentuknya. Saya menerima pekerjaan ini dari Zahra gitu. Itu gak ada bentuknya kan, Pak? Yang satu, yang pekerjaan nggak ada bentuknya. Ya, boleh. Ya, seperti kira-kira ya, kira-kira contoh tadi. Jadi ada clarity. Kalau itu menerjemahkan apa dari bahasa Inggris ya, kata mana yang tepat, nanti itu akan sebenarnya contoh yang saya tanyakan ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Misalnya yang sekarang saya tanyakan yang Inggris ke Indonesia. Baik, yaitu kita contoh. Jadi ketepatan pemilihan kata ya. Jadi tadi saya akan mengatakan di dalam proses pengalihan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, ada tadi harus ada